Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pernah dengar cerita suatu hari Nabi lagi boncengan sama seorang anak kecil. Lagi naik motor, merek motornya tuh kuda. Jadi lagi naik motor berdua sama seorang anak kecil. Kalau nggak salah anak kecil itu masih SD lah usianya. Nabi jalan berdua, terus Nabi bilang kepada anak kecil ini, "Ya ghulam, wahai anak atau wahai anakku. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anakku, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menyertaimu. Wa'lam annan nas law ijtama'u ala ayyadurruk la yadurruka illa bima kataballahu alaik. Ketahuilah, manusia itu kalau berkumpul pengen nyusahin kamu, mereka nggak bisa nyusahin kamu kecuali dengan seizin Allah atas kamu. Dan kalau semua manusia berkumpul pengen menolong kamu, mereka nggak akan bisa nolongin kamu kecuali dengan seizin Allah bagimu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah mengering. Ini adalah nasihat obrolan yang disampaikan Nabi ketika lagi boncengan sama seorang anak kecil. Yang kelak anak kecil itu akan jadi salah satu di antara ulama paling fenomenal dalam sejarah Islam. Siapa nama anak kecil ini? Ibnu Abbas. Nama anak kecil ini Abdullah bin Abbas, yang digelar dengan nama, jadi nama kerennya tuh Ibnu Abbas aka Hibrul Ummah. Jadi kalau nyari akun sosmednya bukan Ibnu Abbas, akun sosmednya itu Hibrul Ummah, @Hibrul Ummah. Followersnya udah banyak tuh. Coba cari, googling atau YouTube, cari Abdullah ibnu Abbas. Nabi ketika lagi boncengan sama Abdullah ibnu Abbas, Nabi ngasih nasihat bukan, "Nak, banyak baca buku ya," bukan. "Nak, misalnya jangan sakitin orang tua ya," bukan. "Nak, rajin kerja ya biar kamu sukses," bukan. Nah, ini dan seterusnya, enggak. Nasihatnya cuma satu hal, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi bisa dibilang Nabi itu enggak ngasih nasihat panjang. Nasihatnya itu sedikit, pendek tuh, singkat. Tapi nasihat yang singkat ini kalau kita mau menjabarkan bisa berjilid-jilid buku. Nasihat yang merangkum semua kebaikan. Kita pengen apa aja, ini intinya nih. Pengen sekolahnya berprestasi, ini intinya. Pengen bisnisnya lancar, ini intinya. Pengen banyak temen, ini intinya. Pengen have fun dalam hobi-hobi dan permainan kita, ini juga intinya. Pengen statusnya nambah, jangan jomblo terus, ini juga intinya. Ustadz, ada yang datang misalnya, "Saya pengen dapat nilai bagus, apa ya nasihat buat saya?" Kata Nabi, "Jaga Allah, Allah akan jaga kamu." "Ustadz, saya agak-agak khawatir nih tinggal di kos-kosan sendiri, gimana ya?" "Jaga Allah, Allah akan jaga kamu."
Ustadz, gimana ya cara menghadapi teman yang kayaknya baper banget? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, gimana caranya biar gak ditolak? Karena saya udah sering ditolak, belum pernah diputusin. Ya gimana diputusin ya? Diterima juga belum. Itu saya banget tuh. Saya alhamdulillah belum pernah diputusin, kecuali sekali doang. Karena diterima juga enggak, kayak Julaibib. Gimana caranya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga perasaan Allah, Allah akan jaga perasaan kita. Jaga kedekatan dengan Allah, Allah akan jaga kedekatan dengan kita. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Jaga panggilan Allah, Allah akan jaga panggilan kita. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dan inilah kunci kebahagiaan dalam hidup kita, teman-teman. Inilah kunci sukses dalam semua masalah kita. Inilah kunci pertolongan dalam semua kesusahan kita. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu aja kalimat ininya. Kalau perlu jadi status, jadi hashtag, jaga Allah, jaga kita. Nggak ada cerita kita dikecewain sama Allah padahal kita udah habis-habisan, itu nggak ada. Kalau ke manusia sering kayak gitu. Kita udah berkorban segala macam, ternyata dia cuma ngelihat kita sebagai sahabat atau paling dekat juga adik kakak. Kan berat ya. Kita udah kegeeran nih, udah habis-habisan, udah sacrifice habis-habisan, udah give effortnya seluar biasa banget. Berharap suatu saat hatinya terbuka buat kita. Pas ditembak, jadi gimana nih? Apanya gimana? Kan kita udah lama jalan berdua, jalan bareng ya, udah lama nih. Padahal baru sebulan. Kenapa berasa lama? Karena udah habis-habisan kan? Berasa kayak udah seluruh hidup kita tuh udah kita korbanin buat dia. Kan kita udah lama jalan bareng. Kira-kira gimana? Kamu mau serius atau enggak? Serius dong kata dia. Kita udah wah Masya Allah serius. Maksudnya mau nikah, kita jadi adik kakak aja ya. Seriusnya ternyata serius jadi adik kakak, jadi sobatan doang. Coba, kecewa gak sih sama orang kayak gitu? Langsung unfollow, langsung di block ya. Langsung left group. Kalau dalam satu grup itu ke manusia bisa banget tuh kayak gitu. Kita udah bantu dia, kita udah nolongin dia, kita udah temenin dia. Ujung-ujungnya pas pulang misalnya nih, kita temenin dia jalan, kita temenin dia belanja. Ujung-ujungnya pas makan bayar sendiri, pulang bayar angkot bayar sendiri kan ya. Itulah manusia. Tapi kalau ke Allah tuh nggak kayak gitu. Ihfazillah yahfazka, itu janji Allah. Maksudnya kamu kalau baik-baikan sama Allah, sama aku nih kata Allah, aku pasti lebih baik lagi sama kamu. Gak mungkin sebaliknya. Gak ada cerita Allah ngecewain hambanya tuh gak ada. Rugi saya udah sholat, ternyata hasilnya gini doang. Rugi saya udah jujur, ternyata gini doang. Rugi saya udah jadi berusaha dekat sama Allah, berdoa sama Allah, dan seterusnya. Rugi udah tahajud, gak ada. Satu-satunya berbuat baik yang gak mungkin dibalas dengan keburukan, cuman berbuat baik dalam hal mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.